Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Iman, bagaimana 4 kunci meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat bersama dengan Gus Dur. Terima kasih masih bersama kami dalam Mutiara Iman, Gus, terkait dengan bagaimana kita memunculkan rasa syukur apabila kita melihat orang-orang yang lebih daripada kita. Tentunya itu tidak mudah, dan bahkan orang-orang modern di era sekarang banyak yang lebih mengutamakan memenuhi gaya hidup dibandingkan hidup bahagia dengan apa yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan. Apa sebetulnya kiat-kiat yang perlu kita lakukan, Gus? Tadi sudah saya sampaikan, jadi kalau kita menengok dari salah satu ayat, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupakan tentang kehidupan dunia. Jadi, kan kebahagiaan yang hakiki kan bukan di dunia, jadi sebenarnya di akhirat. Tapi karena manusia itu hidup di dunia, maka jangan lupakan tentang kehidupan. Jadi harus balance. Tapi kadang-kadang manusia itu kan sukanya sesuatu yang hari ini, yang hari ini dia kepingin seneng, nggak mikir hari esoknya gimana. Itu digambarkan sama dengan kita masa kecil, kira-kira masa kecil kita, andai kata kita dituruti, dibelikan mainan atau dibelikan mungkin sepeda dulu lah masa kecil. Ini mungkin bagian kita sudah habis. Yang satu dia sampai nangis melihat temannya dibelikan sepeda motor mungkin ya. Nah, ketika sudah dewasa, bagiannya yang sepeda motor ini sudah habis. Sepeda motornya sudah habis juga. Lah, yang dulu nangis karena bagiannya ini masih ada, dan ketika dijual nominalnya begitu jauh lebih besar. Ini dia mendapatkan kebahagiaan. Tapi yang dulu bahagia ternyata setelah dewasa dia yang merana. Nah, jadi artinya kebahagiaan, jadi kesenangan itu sifatnya kan semu. Tapi kalau orang orientasinya hanya saya dengan dunia tanpa menengok bahwa harus ada balance antara pekerjaan dengan ibadah, gitu. Jadi kesenangan itu semu. Coba orang bisa membayangkan, mungkin orang membayangkan begini, kalau saya punya rumah bagus, saya pasti bahagia. Kalau saya punya mobil bagus, pasti bahagia. Tapi ternyata kan ketika orang punya rumah bagus, mobil bagus, belum tentu. Kadang-kadang yang di dalam mobil sendiri itu tengkar terus, gitu kan. Ya, ternyata bukan itu, kan? Bukan itu. Itu hanya bagian dari kebahagiaan. Yang ngasih kebahagiaan siapa? Allah. Saya ingat dulu teman saya di pondok, ketika dia susah punya anak, kemudian guru saya Ki Ahmed Pasuruan itu ngasih gambaran. Beliau dawuh, kalau kamu mampu untuk sholat berjamaah subuh 6 bulan saja merasakan itu nanti manfaatnya. Jadi itu bukan mencari dunia, bukan. Tapi itu adalah di antara berkahnya, barokahnya sholat jamaah itu bukan hanya akhirat, tapi yang Allah berikan di dunia itu sudah Allah berikan. Jadi kalau kamu hidupnya lebih banyak susahnya daripada sukanya, ilokno kiai, kata beliau. Berarti kalau kita banyak susah, banyak sumpek, itu perlu introspeksi. Ada apa dengan kita sebenarnya? Jangan-jangan memang ada banyak hal yang perintah Allah kita tinggalkan. Sekilas nampaknya, kalau begini pasti bahagia. Bukan bahagia, itu hanya kesenangan sesaat. Tapi setelah itu sumpek, nggak tahu mana. Sumpeknya itu nggak ketemu judulnya, gitu kan. Nah, kita inginnya itu adalah kita bahagia. Bukan hanya senang. Bahagia itu nggak harus senang terus, nggak begitu. Kita mendidik anak sukses bahagia, padahal susah payah. Tapi ketika melihat anak
anak itu berhasil, kita bahagia. Ini namanya kebahagiaan. Tadi kesenangan dan kepuasan. Dan itu berdampak positif untuk kita, positif untuk orang lain. Itu namanya kebahagiaan. Jadi kalau cari kesenangan, kesenangan adalah sifatnya semu. Sementara begitu. Semu ya, sementara. Nah, untuk menyeimbangkan bagaimana nilai-nilai spiritual dan aspek duniawi, tentunya menjadi hal yang perlu kita perhatikan begitu, Gus. Yeah. Ada kalanya kita mungkin menjumpai orang-orang yang hanya mengutamakan ibadah syariat begitu. Memang ingin mengejar akhirat, namun mereka lupa bahwa dunia juga perlu dipertahankan begitu. Kadang kita lihat mereka yang hanya rajin beribadah, ya mereka hidupnya hanya pas-pasan seperti itu. Apakah memang hal itu yang tepat dilakukan atau bagaimana untuk bisa menyeimbangkan keduanya? Itu juga dulu zaman Nabi itu pernah terjadi. Ada orang yang kalau siang dia puasa, malam tahajud terus nanti. Namanya Abu Darda. Kemudian kebetulan ada namanya sahabat Salman datang. Melihat istrinya itu amburadul, tidak terawat. Kenapa engkau kok begini kondisinya? Gimana? Saya mau merawat diri dong. Itu suami saya itu tidak mikir dunia katanya. Kalau siang puasa, malam tahajud semalaman. Gimana tidak pernah disentuh istrinya. Dunia sudah tidak begitu mikir. Sehingga istrinya sudah tidak terawat sudah. Akhirnya Salman ini bertamu menemui suaminya. Begitu sore menjelang maghrib, Abu Darda ini menyajikan untuk buka puasa karena Abu Darda selalu berpuasa. Ini tolong dimakan. Apa kata Salman? Saya sebagai tamu tidak mau makan kalau engkau tidak makan. La akulu hatta ta'kulah. Aku tidak akan makan kalau engkau tuan rumahnya tidak mau makan. Ini maksudnya ingin mendidik. Jangan puasa teruslah maksudnya. Ya puasa sekali-kali atau puasa Senin Kamis, puasa apalah. Yang jangan terus tiap hari puasa. Sehingga Abu Darda hanya membatalkan puasanya. Begitu habis sisa, mau tahajud, mau terus ibadahnya dilanjutkan. Tidak boleh sama Salman. Jangan, tidur dulu kamu. Agak malam dikit jam 10 mau bangun lagi. Jangan, tidur dulu kamu. Jam 12 mau bangun lagi. Jangan, tidur dulu. Baru jam 3 malam bangun. Silakan sekarang, ayo bangun bersama-sama. Artinya, ini Salman ini mendidik. Ya malam ya ada istirahatnya. Apa kata Salman? Inna li'ainika 'alaika haqqah. Matamu punya hak yang harus diistirahatkan. Ya. Wali ahlika 'alaika haqqah. Istrimu juga punya hak. Kamu pikirkan gimana nafkahnya. Kamu ibadah tapi tidak mikir keluarganya, salah itu. Bukan hanya lahir batin gitu kan. Punya hak lahir batin. Dikasih uang saja tapi tidak pernah bahasa Jawanya itu sandang, sanding, sandung. Jadi hanya sandang tapi tidak disanding, itu juga salah. Artinya semua punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka berilah haknya masing-masing. Kamu punya hak mata, berikan haknya mata untuk istirahat. Kamu punya istri, ya gimana? Ya kumpuli istrimu. Jadi berikan nafkah untuk istrimu, untuk keluargamu. Ini namanya memberikan haknya semua. Kemudian apa yang dilakukan oleh Salman ini diadukan oleh Abu Darda kepada Nabi. Bagaimana Nabi? Saya tidak boleh puasa tiap hari, tidak boleh bangun mulai sore semalaman, saya tidak boleh sama Salman. Apa kata Nabi? Shadaqah Salman. Apa yang dilakukan oleh Salman itu benar. Jadi artinya kita hidup di dunia. Itu tadi ayatnya. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan akhirat tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Okay. Karena ketika kita memaknai bagaimana aktivitas kita dalam hal-hal duniawi, jika kita niatkan untuk Allah tentunya tetap bernilai ibadah begitu. Betul. Terkait dengan harta, apa sebenarnya ciri-ciri
harta kita itu menjadi sesuatu yang berkah, ataupun sebaliknya. Kadang kita memiliki banyak harta, tetapi ternyata itu adalah istidrat dari Allah, begitu. Bagaimana membedakannya, Gus? Ya. Jadi, ketika dengan harta justru kita malah takut, malah mendekat kepada Allah, itu berarti hartanya berkah. Tapi ketika dengan harta justru malah menjauh kepada Allah, dan itu banyak sekali. Kalau sahabat Nabi, ada juga dulu namanya Qarun. Qarun itu miskin, orang soleh dulu. Itu keponakannya, jadi ini sepupunya Nabi Musa. Tapi ketika Qarun ini menjadi kaya raya, justru malah memusuhi Nabi Musa. Ini artinya ketika dia dikasih harta yang melimpah, bukan malah dekat kepada Allah, berarti hartanya tidak berkah. Makanya kan orang ketika menikah kan doanya apa? Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya apa? Ya Allah, berikan dia berkah di dalam rumah tangganya. Barakallahu laka. Di saat dia rizki melimpah tetap berkah. Wa baraka alaika. Di saat dia tidak nyaman juga berkah. Kadang-kadang kan di saat dia susah, dia bersatu, dia rukun. Justru di saat rizki melimpah, selingkuh, rumah tangga berantakan. Ini namanya tidak wa baraka alaika, tidak barokah laka. Dan kita doakan di barokallahu laka, di saat kondisi ekonomi baik tetap dalam rumah tangga baik, di saat kurang baik tetap rumah tangganya bahagia. Ini namanya wa baraka laka, wa baraka alaika. Tidak baik juga baik, karena banyak di saat rizkinya lancar, waduh rukun kemana-mana, nampak kayak bahagia. Di saat jatuh, wah minta cerai. Ini tidak saya ceritakan, banyak sekali. Ini namanya tidak wabarokah alaika. Harapannya dalam kondisi apapun, mudah-mudahan hidupnya tetap mendapatkan berkah dari Allah. Ya, namanya barokah dari Allah. Jadi hidupnya bahagia. Berarti kita maknai bahwa harta yang diberikan Allah itu adalah sebagai ujian. Ujian. Yeah. Bagaimana kita menggunakan harta itu untuk kebaikan atau tidak, begitu, Ustaz? Yeah. Dan masih banyak lagi sebenarnya pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Gus Dur dalam tema kita kali ini yang cukup menarik mengenai kebahagiaan. Namun durasi kita membatasi, mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk kita bisa kembali berdiskusi dan menerima ilmu dari Gus Dur, begitu. Namun mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Matur nuwun sudah bergabung bersama kami di Mutiara Iman. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami dalam episode Mutiara Iman kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua, menambah khasanah ilmu agama dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.